Amelia tahu itu tidak akan berjalan dengan baik. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa dekan dengan terus terang menolaknya dan terus melanjutkan pendidikannya ke Akademi Ilmu Pengetahuan. "Mengapa? Saya mendengar bahwa kamu baru saja datang ke ibu kota Makassar sebulan yang lalu." Setiap tempat memiliki lingkarannya sendiri, seperti lingkaran selebriti Makassar memiliki ibu kota Makassar. Dalam lingkaran selebritas, kamu, orang luar, tiba-tiba menyerbu dan merusak keseimbangan. Jika kamu diterima di Akademi Ilmu Pengetahuan, saya memiliki firasat bahwa kamu juga akan merusak keseimbangan Akademi Ilmu Pengetahuan yang ada. Sebagai pemimpin Akademi Ilmu Pengetahuan, saya tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Amelia mengerti dan berkata, "Tuan Sunarto, kamu adalah orang yang feodal dan keras kepala. Apa itu Akademi Ilmu Pengetahuan? Kamu dilahirkan untuk pengobatan, bukan domain pribadimu. Kamu ingin mengontrol Akademi Ilmu Pengetahuan di tanganmu sendiri dan tidak mengizinkan siapapun untuk menantang otoritasmu." Ekspresi Tuan Sunarto berubah drastis. Dia tiba-tiba bangkit dan menatap Amelia dengan kaget. "Kamu, siapa kamu?" Seseorang mengatakan kepadanya kata-kata ini lebih dari 20 tahun yang lalu. Amelia melihat perubahan Tuan Sunarto yang tiba-tiba, matanya bersinar, tapi dia berkata dengan tenang, "Kenapa, menurutmu aku ini siapa?" Tuan Sunarto tenggelam dalam ingatannya sendiri. Kata-kata ini, seseorang mengatakan kepadaku lebih dari 20 tahun yang lalu, orang itu adalah tuanku. Apa? Amelia baru saja menduga bahwa reaksi Tuan Sunarto pasti terkait dengan ibunya. Sekitar 20 tahun yang lalu, seorang gadis misterius datang ke ibu kota Makassar. Dia menerima beberapa murid tertutup. Di antara mereka, murid tertua adalah saya. Dia mengajari saya keterampilan medis, mengajari saya untuk mendirikan Akademi Sains, dan menciptakan tatanan lingkaran medis ibu kota Makassar saat ini. Amelia tercengang. Dia tahu bahwa gadis misterius itu adalah ibunya, Dewi. Tapi, bukankah ibunya berasal dari ibu kota Makassar? Tuan Sunarto berkata bahwa ibunya tiba-tiba datang ke ibu kota Makassar. Lalu ibunya dari mana asalnya? Orang tua ini ternyata adalah murid tertutup ibunya. Menurut perhitungan waktu, Panji harus menjadi murid termuda dan murid terakhir yang diterima oleh ibunya. Amelia merasa curiga sekarang, mungkin Panji mengetahui sesuatu, tetapi sejak dia datang ke kota Makassar, Panji belum menunjukkan wajahnya. Dia bertanya kepada Badrul dan Meriska, mereka terhubung dengan sangat baik, mudah untuk menemukan seseorang, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang Panji. Panji berkata bahwa dia akan menunggunya di ibu kota Makassar, dan mengambil pembantu ibunya Bibi Santi, tetapi dia telah menghilang di ibu kota Makassar tanpa kabar apapun. Semuanya menjadi lebih membingungkan. Dia bergumam, "Saya mengagumi dan sangat mencintai tuan saya. Prestasi medis dan ide-idenya yang fantastis membuat saya memperlakukannya seperti dewa, tetapi segera kami menyimpang." Dia berkata bahwa saya feodal dan keras kepala. Dia menasihati saya berulang kali, tetapi saya tidak mendengarkan. Ternyata masih ada cerita yang berliku-liku antara ibunya dan Pak Sunarto. Meskipun Tuan Sunarto berkata dengan sangat singkat, Amelia tetap merasa senang. Keluarga Sunarto di kota Makassar telah mempraktikkan pengobatan selama beberapa generasi, dan pewaris setiap generasi memiliki bakat unik dalam keterampilan medis. Inilah mengapa Dewi menerima Tuan Sunarto sebagai muridnya. Tetapi Dewi tidak menyangka bahwa Tuan Sunarto perlahan-lahan akan salah jalan. Mungkin ada kekuatan lain yang bergabung di tahun itu, tapi sekarang saya tidak tahu. Singkatnya, dalam pertempuran antara Dewi dan Tuan Sunarto, Dewi menarik diri dari ibu kota Makassar, dan Tuan Sunarto hampir hancur. Butuh waktu 20 tahun untuk perlahan pulih dan beregenerasi.
Kali ini Tuan Sunarto menoleh dan menatap Amelia dan berkata, "Saya tahu, mengapa saya selalu memiliki rasa keakraban denganmu." Amelia merasa bahwa Tuan Sunarto hanya berbicara omong kosong. Tentu saja, dia memiliki bayangan ibunya di tubuhnya. Tapi sekarang dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Amelia tidak ingin menempatkan dirinya di pusaran air ini. Tujuan utamanya adalah mendapatkan peti harta karun kedua yang ditinggalkan oleh ibunya sesegera mungkin. Ada satu hal lagi, satu hal yang sangat penting, siapa ayah kandungnya. Bibi Santi dan Nyonya Wijaya sama-sama dekat dengan ibunya. Mereka bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Sekarang Tuan Sunarto tepat di depannya. Sebagai murid tertutup ibunya, Tuan Sunarto yang telah berada di sisinya selama bertahun-tahun, apakah dia tahu pengalaman hidupnya? Hati Amelia menjadi bersemangat, tetapi ekspresinya sangat tenang, dan berkata, "Tuan Sunarto, saya tidak tahu orang yang kamu bicarakan. Mungkin dia memiliki beberapa keturunanmu. Kamu dapat menemukan keturunannya." Berbicara tentang anak cucu, Tuan Sunarto menarik kembali pandangannya. "Ya, tuanku melahirkan seorang anak perempuan saat itu. Saya telah mencari keberadaan putri itu selama bertahun-tahun, tapi saya tidak pernah menemuinya. Lalu kamu bisa mengubah petunjuk dan mencarinya dari ayah kandung putri itu." Omong kosong, Tuan Muda bahkan tidak tahu kata-kata Tuan Sunarto berhenti tiba-tiba. Dia menatap Amelia dengan mata yang sangat tajam. Tuan Sunarto menatap gadis di depannya dengan waspada, merasakan lapisan tipis keringat di telapak tangannya. Amelia yakin Tuan Muda ini adalah ayahnya sendiri. Benar saja, dia benar. Ini yang selalu kamu ketahui, dia tahu pengalaman hidupnya. Sekarang Tuan Sunarto berjaga-jaga dan menatapnya dengan tajam. Amelia tersenyum tipis, dan sepasang murid yang cerah menatapnya dengan polos. "Tuan Sunarto, apa yang terjadi padamu?" Tuan Sunarto sedikit curiga bahwa dia mempermainkan kata-katanya. Dia melanggar pertahanan psikologisnya selangkah demi selangkah, dan hampir membujuknya untuk menceritakan rahasianya. Pengalaman hidup gadis itu tidak boleh diungkapkan. Tapi sekarang Amelia menatapnya dengan polos dan tenang, dengan sedikit keterkejutan, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa sendirian dan Tuan Sunarto ragu-ragu. Tidak peduli apa, Tuan Sunarto tidak akan membiarkan Amelia masuk Akademi Ilmu Pengetahuan. Dia bahkan ingin dia meninggalkan kota Makassar. "Amelia, aku sudah bilang kamu tidak bisa masuk Akademi Sains. Bapak, saya juga akan mengirimkan sepatah kata pun. Saya harus masuk Akademi Ilmu Pengetahuan. Kamu tidak bisa menghentikan saya. Jika semuanya baik-baik saja, saya akan keluar dulu." Amelia berbalik dan pergi. Tuan Sunarto juga keluar dan memerintahkan bawahannya, "Temukan gadis Devina di sebelah Amelia dan katakan aku sedang mencarinya. Metode apa yang harus dia gunakan untuk masuk ke Akademi Ilmu Pengetahuan?" Saat ini, Devina hilang. Amelia bertanya kepada teman sekelasnya, "Apakah kamu melihat Devina, Amelia? Tuan Sunarto meneleponnya tadi." "Apa?" Tubuh langsing Amelia bergetar tiba-tiba. Dia berbalik untuk mencari Tuan Sunarto. Tapi begitu dia berbelok di tikungan, dia bertemu dengan Devina yang keluar dari kantor Tuan Sunarto dan berkata, "Amelia, siapa yang kamu cari?" "Devina, aku mencarimu. Tuan Sunarto tidak mempermalukanmu, kan?" "Tidak, Tuan Sunarto memberi saya peringkat nomor siswa kita dan urutan penerimaan nanti." Devina mengangkat daftar di tangannya. Amelia merasakan perasaan aneh di hatinya. "Devina, ayo kita pergi dulu." Amelia baru saja berjalan 2 langkah, tiba-tiba dia merasakan sakit di bagian belakang lehernya. Penglihatannya dengan cepat berubah menjadi gelap, seluruh tubuhnya melemah, dan saat Amelia jatuh, dia melihat Devina berdiri di belakangnya, dan Devina memegang jarum perak di tangannya. Lalu Amelia jatuh pingsan. Pemilihan Akademi Ilmu Pengetahuan secara resmi dimulai.
Tetapi mahasiswa Universitas Andalas menemukan bahwa Amelia tiba-tiba menghilang. Di mana Amelia? Apa kamu melihat Amelia? Saya tidak melihatnya. Amelia akan muncul nanti. Jika dia melewatkan seleksi Akademi Ilmu Pengetahuan ini, dia harus menunggu tahun depan. Mari kita bicara dengan Tuan Sunarto dulu. Ini adalah situasi khusus. Mari kita beri waktu kepada Amelia. Para mahasiswa Universitas Andalas menemui Bapak Sunarto dan berkata, Bapak Sunarto, Amelia dari tadi sudah menghilang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.